Dalam presentasi ini, kelompok 3 akan membahas proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai ideologi final bangsa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana para pendiri bangsa berdebat mencari dasar negara yang paling tepat, hingga akhirnya lahirnya Pancasila yang kita kenal sekarang. Latar belakang menjelang kemerdekaan, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya. Karena itu, para tokoh pendiri bangsa menyadari bahwa negara ini membutuhkan fondasi ideologis yang bisa menyatukan semuanya. Dari proses itulah Pancasila hadir bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai pandangan hidup yang merefleksikan kepribadian bangsa Indonesia. Sidang BPU PKI pertama. Setelah dibentuknya BPU PKI, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini berfokus untuk merumuskan dasar negara. Dalam pertemuan tersebut, banyak pemikiran besar muncul, dan masing-masing tokoh memberikan usulan mengenai bagaimana bentuk ideologi Indonesia kelak. Usulan Soekarno 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Beliau mengusulkan 5 prinsip utama, yaitu kebangsaan, perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan ini menjadi salah satu fondasi terpenting dalam perjalanan terbentuknya Pancasila. Sebelum Soekarno menyampaikan pidatonya tentang Pancasila, Muhammad Yamin sebenarnya sudah lebih dulu mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yang menjadi dasar pemikiran beliau, yaitu pertama, perikebangsaan, yang kedua, perikemanusiaan, yang ketiga, periketuhanan, yang keempat, perikerakyatan, dan yang terakhir, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan Suepomo 31 Mei 1945. Lainnya yaitu Suepomo menyampaikan pemikiran berdasarkan teori negara integralitik. Ia melihat negara sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh tanpa memisahkan golongan atau kepentingan tertentu. Suepomo menekankan asas persatuan kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, serta keadilan sosial. Setelah melihat usulan ketiga tokoh tersebut, terdapat perbedaan pandangan antara Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo, menciptakan diskusi yang cukup panjang. Namun, justru dari perbedaan itulah para tokoh berhasil menemukan titik tengah melalui semangat musyawarah dan mufakat. Mereka berusaha menghasilkan dasar negara terbaik yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang merumuskan Piagam Jakarta. Dokumen ini berisi rumusan awal Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun di dalamnya terdapat satu frasa yang akhirnya menimbulkan keberatan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini dianggap dapat menimbulkan perpecahan, terutama bagi wilayah Indonesia Timur. Karena itu, frasa tersebut kemudian diubah demi menjaga persatuan nasional. Penetapan Pancasila 18 Agustus 1945. Setelah dilakukan revisi, Pancasila akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum resmi dalam pembukaan UUD 1945. Rumusan inilah yang kita kenal sampai sekarang. Kelima sila tersebut menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga hari ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga ideologi final yang mempersatukan bangsa. Nilai-nilai di dalamnya terus relevan untuk menghadapi tantangan zaman, membentuk karakter bangsa, dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia.